Halo Sobat MC, jumpa lagi dengan saya Michael dari MC Consulting. Sebelumnya Anda sudah menyaksikan bagaimana terkait dengan update terbaru terkait dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021, bagaimana undang-undang tersebut merubah beberapa hal, yaitu mengenai pelaksanaan terkait dengan bagaimana Anda sebagai wajib pajak perlu mengetahui terkait dengan penyesuaian tarif PPN. Tarif PPN tentunya di sini ada beberapa klaster yang mengalami perubahan tentunya terkait dengan tarif. Nah, kali ini saya akan membahas terkait dengan PMK nomor 60 tentang tata cara penunjukan pemungut, kemudian penyetoran dan pelaporan PPN atas pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar daerah pabean di daerah pabean melalui PMSE. Anda sudah mengetahui terkait dengan PMSE? Nah, tentunya ini perlu Anda ketahui terkait dengan Anda sebagai wajib pajak yang melakukan perdagangan melalui sarana elektronik. Pemungut PPN PMSE yaitu bagaimana diatur pokok pengaturannya terkait Anda sebagai pelaku usaha PMSE yang terdiri atas perdagangan luar negeri, penyedia jasa luar negeri, penyelenggara PMSE luar negeri, penyelenggara PMSE dalam negeri yang ditunjuk Menteri Keuangan yang kewenangannya dilimpahkan kepada Direktur Jenderal Pajak. Nah, ini adalah substansi terkait dengan pemungut PPN PMSE. Bagaimana sih untuk objek pemungutan PPN PMSE? Pokok pengaturan mengatur bagaimana pemanfaatan BKP tidak berwujud dan atau JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean melalui perdagangan secara elektronik. Nah, ini diatur terkait dengan objeknya. Bagi Anda wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan, Anda perlu mengetahui terkait dengan objek pemungutan PPN PMSE. Kemudian bagaimana tarif PPN yang dipungut? Nah, tentunya Anda sebagai wajib pajak perlu menyesuaikan tarif terkini, yaitu 11% yang berlaku per 1 April 2022. Kemudian bagaimana penyetoran PPN yang dipungut? Tentu kita sebagai wajib pajak perlu mengetahui mekanisme penyetoran PPN yang dipungut. Pokok pengaturannya untuk setiap masa pajak paling lambat adalah akhir bulan berikutnya. Jadi pastikan Anda sebagai wajib pajak menyetorkan PPN yang dipungut untuk setiap masa paling lama akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Kemudian substansi berikutnya terkait dengan pelaporan PPN yang dipungut secara triwulanan. Nah, di sini pokok pengaturannya mengubah nih untuk pelaporan secara triwulanan untuk periode 3 masa paling lambat adalah akhir bulan berikutnya setelah periode triwulan berakhir. Nah, paling sedikit memuat untuk yang pertama jumlah pembeli barang dan atau penerima jasa. Kedua, jumlah pembayarannya. Nah, itu berapa? Kemudian ketiga, terkait dengan jumlah PPN yang dipungut. Selain itu, ada rincian transaksi PPN yang dipungut untuk setiap masa pajak. Artinya bagi Anda yang melakukan pelaporan PPN yang dipungut secara triwulanan, Anda perlu menyiapkan paling sedikit. Pertama yaitu jumlah pembeli barang dan atau penerima jasa. Kemudian yang kedua adalah jumlah pembayarannya, itu berapa? Ketiga, jumlah PPN yang dipungut. Selain itu, tentu perlu ada rincian transaksi PPN yang dipungut untuk setiap masa pajak. Selain itu ada laporan rincian transaksi PPN secara tahunan, di mana nantinya dilaporkan dalam hal diminta oleh Direktorat Jenderal Pajak. Ketentuan pelaporan rincian transaksi tahunan tidak berlaku dalam hal aplikasi atau sistem yang disediakan dan atau ditentukan oleh DJP mampu membuat rincian transaksi PPN yang dipungut dalam laporan triwulanan. Jadi artinya untuk laporan rincian transaksi PPN yaitu secara tahunan
apabila dilaporkan dalam hal diminta nih oleh DJP, nah Anda perlu mengetahui ketentuannya. Ketentuannya bagaimana pelaporan rincian transaksi tahunan tidak berlaku dalam hal aplikasi atau sistem yang disediakan dan atau ditentukan oleh DJP mampu membuat rincian transaksi yang dipungut dalam laporan triwulanan. Selain itu, untuk ketentuan peralihannya Anda perlu menyiapkan update terbaru, yaitu bagaimana ketentuan peralihannya, yaitu Per nomor 12 PJ tahun 2020, di mana ini masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan PMK. Kemudian Cap Dirjen Penunjukan sebagai pemungut PPN PMSE yang diterbitkan sebelum tanggal 1 April 2022 dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan diterbitkannya kepada Cap Dirjen Penunjukan yang baru. Selain itu, kapan PMK nomor 60 ini berlaku? Tentunya Anda perlu mengetahui ini efektif berlaku per tanggal 1 April 2022. Menarik bukan? Jadi bagaimana Anda perlu mengupdate terkait dengan PMK nomor 60, pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean melalui PMSE, Anda perlu mengupdate-nya dan ini sangat penting untuk bisnis Anda. Bersama MC Consulting, kami siap membantu segala pelaporan perpajakan dan perhitungan. Silakan Anda berkonsultasi dengan tim kami. Tentunya Michael Consulting memberikan pelayanan dengan kualitas yang terbaik. Ingat, orang bijak taat pajak. Terima kasih.